Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada file yang sebelumnya bunda udah menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan, dan sekarang bunda akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Oke, untuk mengingatkan kembali bahwa pernapasan itu apa? Pernapasan itu adalah proses mengambil oksigen atau O2 dan juga proses mengeluarkan karbon dioksida atau juga bisa kita sebut CO2. Itu adalah pengertian pernapasan. Nah, selanjutnya di organ pernapasan pada manusia ini kemarin udah disebutkan sama dengan pada mamalia ya, kalau hewan, yaitu terdiri dari hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Oke, secara garis besarnya seperti itu, tapi detailnya Kakak bisa lihat di dalam gambar tersebut bahwa nanti udara itu bisa masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut, kemudian diteruskan ke faring, laring, kemudian trakea, dan nanti trakea itu akan bercabang ya, itu sebelum ke paru-paru itu ada yang namanya bronkus. Nanti kita akan jelaskan secara lengkap bagian-bagian tersebut di bagian tenggorokan. Oke, secara garis besar kalau organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Oke, bunda akan jelaskan selanjutnya di hidung itu ada apa. Oke, di hidung itu ada apa ya kak? Nah, ada bulu hidung atau ada rambut hidung. Nah, fungsinya bulu hidung ini adalah untuk menyaring kotoran. Jadi kan udara yang kita hirup ini kan butuh udara yang bersih, sedangkan di lingkungan kita udara terkadang itu tercemar, ada debunya, ada kotoran. Nah, itu adalah fungsi bulu hidung tuh di sini. Jadi bulu hidung itu menyaring kotoran agar udara yang masuk ke saluran pernapasan itu udah yang bersih seperti itu. Dan juga ada di bagian hidung itu ada selaput lendirnya. Nah, selaput lendir ini berfungsi mengatur agar suhu dan kelembapan udara itu sesuai dengan tubuh. Jadi pada intinya ketika udara memasuki hidung ini akan mengalami 3 proses, yaitu yang pertama penyaringan, kemudian pengaturan suhu ya supaya dia hangat, kemudian dan juga pengaturan kelembapan udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai tenggorokan. Nah, di tenggorokan ada apa aja ya? Nah, tenggorokan itu apa? Tenggorokan itu adalah saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Jadi kakak bisa lihat di gambar ini ya. Jadi dari faring, laring, trakea. Nah, itu adalah tenggorokan. Nah, dan di faring itu ada, bisa kita sebut sebagai tekak ya, tekak tenggorokan. Itu adalah persimpangan antara saluran makanan dan saluran pernapasan. Nah, di pangkal faring itu ada laring, yaitu menghubungkan antara faring dengan trakea. Nah, di dalam laring ini itu ada epiglotisnya. Epiglotis itu adalah suatu katup ya, yang fungsinya itu menutup saat kita menelan makanan. Jadi kita tetap bisa bernafas. Jadi pada waktu kita menelan makanan atau menelan minuman, itu katup epiglotis ini akan menutup. Oke, sehingga kita tidak tersedak ya. Oke, dan kemudian di dalam trakea ini itu dia bentuknya kayak pipa ya, seperti pipa gitu, tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, di dalam trakea itu nanti dia akan bercabang ya, yang menuju ke paru-paru itu nanti akan disebut bronkus. Bisa bunda jelaskan nanti di bagian paru-paru habis ini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini di paru-paru itu letaknya ada di dalam rongga dada atau toraks. Nah, gambarnya seperti ini.
Tadi itu kan yang di bagian tengah itu ya Kak, itu adalah trakea tadi yang nyambung ke atas ya, ke tenggorokan. Kemudian di dalam trakea ini ada percabangan tuh yang menyabang ke paru-paru ya. Paru-paru kita kan ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di percabangan itu yang percabangan itu namanya itu adalah bronkus ya. Jadi cabang trakea menuju paru-paru. Nah, di bronkus ini nanti dia akan bercabang lagi. Nah, cabang dari bronkus ini disebut bronkeolus. Oke. Nah, bronkeolus juga bercabang lagi, ya bercabang lagi itu disebut alveolus, dan di alveolus ini adalah ujung dari bronkeolus itu tadi ya, cabangnya itu tadi. Nah, dia akan seperti kantung seperti itu, di mana di dalam alveolus ini terjadi pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida. Ya, itu terjadi pada alveolus. Oke, bisa dipahami ya Kak ya, paru-paru bagian-bagiannya seperti itu. Kemudian next slide yaitu proses pernapasan. Prosesnya seperti apa? Di dalam pernapasan kita itu ada proses inspirasi, yaitu menghirup udara ya. Udara dimasukkan lewat hidung, tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Nah, itu juga nanti setelah di alveolus itu terjadi pertukaran gas karbon dioksida. Nah, setelah kita bernafas, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida ya, itu melalui proses ekspirasi atau menghembuskan udara. Itu proses pernapasannya seperti itu. Jadi Bunda ulangi, proses pernapasan itu ada dua, melibatkan proses inspirasi atau menghirup udara dan juga proses ekspirasi ya. Prosesnya seperti itu, udara masuk melewati hidung, kerongkongan atas, kemudian masuk ke tenggorokan. Nah, habis dari tenggorokan nanti masuk ke bronkus, kemudian masuk juga paru-paru melalui bronkeolus, dan terakhir ada di alveolus. Itu adalah proses pernapasannya. Nah, jenis pernapasan ini itu ada dua ya, itu tergantung otot mana yang terlibat di dalam kita pernapasan itu ya, dalam pernapasan kita. Jadi ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi kalau pernapasan dada itu otot yang terlibat itu adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan yang pernapasan perut itu melibatkan gerakan otot diafragma. Oke, secara lebih jelasnya prosesnya seperti ini. Oke, ini adalah pernapasan dada. Pada proses inspirasinya atau pada waktu kita menarik nafas, itu yang terjadi adalah ada kontraksi ya, kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, ketika otot antar tulang rusuk ini berkontraksi, membuat tulang rusuk ini terangkat. Nah, ketika tulang rusuk terangkat, yang terjadi adalah volume rongga dada membesar. Nah, volume rongga dada membesar ini mengakibatkan tekanan udara di dalam paru-paru itu kecil ya. Jadi sehingga udara dari luar bisa masuk ke paru-paru. Nah, itu proses inspirasinya. Nah, ketika ekspirasinya, jadi otot antar tulang rusuk lagi berrelaksasi. Kalau relaksasi, dia volume rongga dadanya jadi mengecil, sehingga tekanan udaranya di dalam rongga dada ini besar, sehingga udara dari paru-paru bisa keluar seperti itu. Itu prosesnya ya di pernapasan dada. Jadi intinya pada pernapasan dada ini yang terlibat, yang bergerak itu adalah karena otot antar tulang rusuk itu. Kemudian bedanya dengan pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan perut seperti ini. Nah,
Kalau pernapasan dada tadi kan otot antar tulang rusuk ya. Nah, kalau pernapasan perut ini melibatkan gerakan otot diafragma. Jadi otot diafragma itu adanya di bawah rongga dada ya. Dia memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Nah, bentuk normalnya dia itu melengkung ke atas gitu ya, kalau relaksasi. Nah, bagaimana terjadinya atau prosesnya pernapasan perut? Ini otot diafragma ini berkontraksi ya. Kalau dia berkontraksi bentuknya mendatar, jadi dia otot diafragmanya agak turun. Kemudian itu akibatnya membuat volume rongga dada membesar. Nah, sama seperti di pernapasan dada tadi. Setelah rongga dada membesar, membuat tekanan udara di dalam rongga dada itu kecil, sehingga udara dari luar bisa masuk ke rongga dada, masuk ke paru-paru. Itu proses inspirasinya. Dan proses ekspirasinya otot diafragmanya berelaksasi, jadi dia kembali ke bentuk semula ya, agak melengkung, sehingga mengakibatkan volume rongga dadanya kecil, jadi tekanannya besar daripada luar, kemudian akhirnya udara yang dari rongga dada itu bisa keluar gitu pada proses ekspirasinya. Seperti itu. Jadi pada pernapasan perut, sekali lagi Bunda ulangi bahwa yang terlibat di sini adalah gerakan otot diafragma. Kalau pernapasan dada adalah gerakan otot antar tulang rusuk. Oke, sudah jelas ya Kak bedanya ya. Oke, baik. Bunda harap penjelasan Bunda bisa dipahami. Dan nanti bisa dibuka lagi juga di bukunya. Di sana juga dijelaskan secara detail, kakak bisa baca-baca materinya. Dan untuk tugas minggu ini, tugasnya adalah mengerjakan evaluasi 1 ya kak ya. Jadi evaluasi 1 di subtema 5B, di buku tema 5B itu dikerjakan. Nanti akan dikumpulkan di pekan depan. Ketika kita sudah masuk tatap muka, nanti Bunda akan cek satu persatu pekerjaannya. Oke. Sekian dari Bunda, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.